Saya ambil contoh misalnya, kalau eh, kita ini negara yang ada di tengah-tengah kontestasi ya persaingan antara Amerika Serikat dan Cina. Posisi kita gimana nih? Ya kan? Bagaimana implementasi politik luar negeri bebas aktif dalam posisi seperti ini? Ya. Apakah kita akan mengatakan ya semua teman kita oke aja nggak ada masalah. Tapi sampai pada satu titik, kalau misalnya kedaulatan kita diganggu, hak berdaulat kita diganggu, kepentingan nasional kita terganggu, maka saya akan melakukan ini. Nah, itu yang kita ingin dengar. Ya. Rakyat ingin dengar ya, ketegasan-ketegasan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen sekalian, teman-teman tamu Weni. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti. Dan kali ini topiknya kembali tentang politik, khususnya kita bicara tentang edukasi politik. Sebelum mendengarkan obrolan kita pada saat ini, tolong ya subscribe dulu karena ini akan sangat membantu bagi bertumbuhnya channel ini supaya bisa menyajikan konten-konten yang mengedukasi. Nah, pada kali ini tamu saya ini keren sekali ya. Yang pertama adalah beliau Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berlokasinya di Cimahi, tapi Profesor Hikmahanto pada malam ini terhubungnya kita lewat Zoom ya Prof ya? Betul. Mbak Ya, Weni, apa kabar? Pemirsa baik. sekalian dari tamu Weni, sehat selalu. Terima kasih banyak. Jadi sebuah kehormatan besar ya bagi tamu ini untuk bisa menghadirkan Profesor Hikmahanto pada prosesnya cepatnya. Ya Prof ya? Dan beliau ini prestasinya banyak sekali, di antaranya menjadi guru besar pertama di Indonesia ketika beliau dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Hukum pada umur 36 tahun. Benar ya Prof ya? Betul. Itu belajarnya makan apa? Kalau saya habis baca lupa soalnya. Kalau Prof Hikmah nempel ya. Oke. Dan kemudian satu lagi tentu yang menjadi langganan tamu Weni, Pak Dr. Ardian Saptawan yang selalu setia ya Ya, dengan selamat malam. dengan tema-tema politik yang lagi seru ya Pak Ardian ya. Iya, iya. Oke. Baik netizen sekalian, tanggal 7 Januari seperti kita ketahui kita akan kembali masuk ke debat Capres ya. Debat yang ketiga. Ini bakalan seru karena temanya ini adalah tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Ini ranahnya Profesor Hikmahanto. Mengingat kalau tadi saya sempat searching di Google, disertasinya itu juga tentang pertahanan gitu ya, meskipun case-nya ada di Jepang ya, ya Prof ya. Oke. Dan kemudian Pak Ardian secara apa namanya DNA-nya tuh pokoknya selalu ngomongin tentang politik dan beliau pernah menjadi komisioner KPU pada masa lalu. Nah, kita akan minta pencerahan nih dari Prof. Hikmahanto. Eh, akan seperti apa debat itu mengingat nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Pak Prabowo Subianto, nomor 3 Pak Ganjar Pranowo. Kalau pandangan orang masyarakat secara umum, kayaknya Pak Prabowo ini yang bakal menguasai. Apalagi mungkin fakta empirisnya beliau sehari-hari menggeluti soal itu. Nah, tolong dong Prof kasih pencerahan ke netizen sekalian. Pada waktu debat nanti, apakah memang Pak Prabowo ini yang akan menguasai panggung? Silakan. Oke, pertama ya yang perlu kita pahami, kalau misalnya ada debat capres seperti ini, sebenarnya kita ingin mendengar rakyat, terutama swing voters. Kalau yang sudah sejak awal sudah menentukan saya mau pilih paslon 1, paslon 2, atau paslon 3, itu udah nggak mungkin diyakinkan. Tetapi yang penting itu adalah swing voters. Dan swing voters ini kan lumayan besar. Ya, ini yang perlu diyakinkan
Dan kalau mereka teryakini, maka siapapun yang bisa meyakinkan itu akan bisa keluar sebagai pemenang dari kontestasi Pilpres ini. Nah, dalam konteks seperti itu, maka yang kita ingin dengar itu adalah apa yang beliau-beliau sampaikan pada waktu debat itu nantinya akan sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat. Jadi ini kan bukan pertama kontes atau lomba pidato, bukan. Ya. Ini juga bukan dosen menguji mahasiswanya yang kadang-kadang melebihi kemampuan dari mahasiswanya, ya. Tuhan aja nggak kayak begitu nih, dosen melebihi dari Tuhan ini kan. Nah, tetapi bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu para calon presiden punya gagasannya. Dan ini yang kemudian harus bisa dibedakan antara satu capres dengan capres yang lainnya. Nah, saat ini tema besarnya adalah mengenai masalah pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, dan kemudian masalah geopolitik. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita ini negara yang ada di tengah-tengah kontestasi ya persaingan antara Amerika Serikat dan Cina. Posisi kita gimana? Ya kan? Bagaimana implementasi politik luar negeri bebas aktif dalam posisi seperti ini? Ya. Apakah kita akan mengatakan ya semua teman kita oke aja nggak ada masalah. Tapi sampai pada satu titik, kalau misalnya kedaulatan kita diganggu, hak berdaulat kita diganggu, kepentingan nasional kita terganggu, maka saya akan melakukan ini. Nah itu yang kita ingin dengar. Ya, rakyat ingin dengar ya ketegasan-ketegasan seperti itu dan harus jelas. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa rumusan pertanyaan itu jangan kemudian rumusan pertanyaan yang membuat capres ini sulit untuk menyampaikan pandangan, ya kan? Itu dosen itu biasa buat pertanyaan yang pasti mahasiswa nggak bisa jawab supaya dosennya selalu dianggap pintar gitu. Nah, harusnya pertanyaan yang mudah dimengerti oleh capres, tapi yang penting juga mudah dimengerti oleh rakyat pemilih. Karena at the end of the day, proses ini adalah ujungnya adalah rakyat untuk memilih. Dan kemudian jawabannya juga harus jawaban yang tegas, jelas, dan rakyat tuh tahu bahwa oh ini seperti ini, maka saya akan pilih Anda. Ya kan? Apakah pilihan itu karena masalah ideologi, apakah masalah apa namanya determinasi dari calon presiden ini bahwa inilah yang kita harus ambil begitu ya. Tetapi tidak boleh atas dasar cuman popularitas saja yang kemudian pada saat beliau-beliau menjadi katakanlah begitu terus kemudian tidak menjalankan. Itu ya nggak benar ya. Tapi harus benar-benar diambil ditegaskan di situ. Misalnya sekarang ini kan ada pendatang gelap Rohingya, ya kan? Bagaimana nih para capres menyikapi hal ini? Apakah yang diutamakan adalah isu kemanusiaan atau isu kepentingan nasional? Tapi nggak boleh di tengah-tengah. Oh, dua-duanya penting. Ya, harus tegas gitu ya, supaya rakyat tahu. Oh, dia nih pasti yang kayak begini nih. Dan saya mau memilih yang seperti ini. Ya, atau misalnya terkait dengan 9 garis putus yang diklaim oleh Cina, ya. Itu juga harus tegas. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Ya, apakah kita akan berunding atau kita bilang enggak, kita nggak akan berunding, orang kita nggak pernah mengakui kok 9 garis putus itu oleh Cina, meskipun juga Cina juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif yang kita klaim, gitu kan? Tapi harus ada ketegasan, harus ada jelas. Jadi, tapi juga jangan bertele-tele karena publik yang mendengar juga tidak mau kalau misalnya kayak pidato setengah jam dan sebagainya, karena kan juga waktunya dibatasi ya. Jadi dalam waktu yang sangat terbatas itu bagaimana menyampaikan. Nah dari pengalaman saya ya pada waktu saya di tahun 2014 menjadi moderator. Waktu itu kan ada 8 orang yang diminta oleh KPU dan kita semua menyatakan bersedia setelah diseleksi. Nah dari 8 orang itu disampaikan ke tim ses masing-masing untuk dipilih siapa yang akan menjadi moderator. Ya, dari 8 itu akhirnya
sepakati bahwa saya yang jadi moderator. Nah, karena saya sebagai moderator, saya nggak boleh merumuskan pertanyaan. Jadi yang merumuskan pertanyaan adalah 7 orang yang bukan menjadi moderator tapi masuk jadi panelis. Nah, pada waktu mereka membahas soal pertanyaan yang akan disampaikan, ya saya nggak ikut di dalam perdebatan apa pertanyaannya, ya karena tugas saya akan menyampaikan. Tapi saya katakan pada waktu itu, kalau bisa jangan pertanyaan yang sulit, ya, yang harus relate dengan masyarakat. Yang masyarakat itu bisa ngerti, karena ini masalah pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, masalah geopolitik yang masyarakat mungkin akan asing. Jadi harus membuat sesuatu yang, oh iya masyarakat tahu, oh ini ada masalah kayak begini ya. Lalu bagaimana nih sikap dari para capres ini? Karena mereka tahu masalah ini ya berkaitan dengan mereka. Ya. Nah itu yang saya katakan pertanyaan itu kayak bola voli yang kita lempar ke atas, lalu kemudian silakan para capres men-smash gitu ya. Wah ini begini, 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 begini. Nah itu yang kita harus tuju gitu. Nah apa namanya, kalau dalam konteks yang luar negeri ini terus terang nggak ada nih main bocor-bocoran karena masalahnya ada di sekitar kita. Misalnya pastilah isu tentang apa namanya di Gaza, serangan Israel pasti akan muncul, dan kemudian masalah ya tadi yang saya cerita tentang Rohingya, atau mungkin masalah juga berkaitan dengan perang di Ukraina dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya bilang kayak model-model pertanyaan kayak gini yang kita harus munculkan, dan kemudian silahkan dijawab, dan kemudian bisa apa namanya, bisa didengar oleh para swing voters ini untuk kemudian mereka memilih. Jadi itu Mbak Weni, kalau saya sih melihatnya di dalam debat capres ini, karena saya ingin gitu ya perdebatan seperti ini kayak juga di negara-negara lain, ya dalam isu-isu yang sangat sulit itu harus kita tahu nih keberpihakannya pada yang mana. Misalnya kalau saya lihat Partai Demokrat di Amerika ya dengan Partai Republik di Amerika, itu kalau Partai Republik selalu mengatakan kalau ada perang di mana kita akan datang. Jadi senangnya perang, 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 perang gitu. Tapi kalau misalnya Partai Demokrat enggak, mereka bilang negosiasi hak asasi manusia yang harus diutamakan. Nah, jadi kalau misalnya rakyat swing voters itu tahu, wah kita kayaknya perlu Amerika yang kuat misalnya gitu ya, ya sudah, dia akan cari apa namanya presiden yang selalu kita perang 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 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya suatu ketika rakyat juga udah capek dengan perang-perang terus karena pajak mereka untuk digunakan untuk ya membeli alat perang dan lain sebagainya, udahlah kita pindah ke yang hak asasi manusia yang ini. Ya akhirnya ya Partai Demokrat yang muncul. Nggak apa-apa. Ya itu seperti itu. Dan dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau udah level seperti ini. Saya masih ingat ketika di Amerika Serikat itu soal aborsi boleh atau tidak. Partai Republik karena ideologi mereka ya, mereka akan mengatakan nggak boleh karena mereka masih konservatif dekat dengan agama begitu. Tapi kalau Partai Demokrat bilang boleh, itu kan hak asasi dari setiap wanita yang mengandung. Berikan kesempatan untuk dia dong. Kalau misalnya negara tidak hadir ketika dia melakukan aborsi, katanya ini kita salah nih. Karena apa? Karena dengan demikian apa namanya kita membawa si wanita ini terancam nyawanya. Jadi isunya adalah kita akan pertahankan janin atau kita akan pertahankan nyawa dari si wanita. Kan gitu kan? Jadi nanti kebijakannya jelas itu. Misalnya kalau Partai Demokrat, ya mereka akan mengatakan uang-uang APBN boleh disalurkan ke klinik-klinik yang menjalankan aborsi. Tapi kalau Partai Republik nanti yang menang, dia akan mengatakan nggak boleh. Kan jadi jelas gitu. Ya, jangan di tengah-tengah terus ngambang-ngambang gitu. Kasihan rakyat yang akan memilih. Demikian yang ingin saya sampaikan Mbak Weni. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita langsung ke Pak Ardian. Pak Ardian, tadi Prof. Hikmahanto sudah mengantarkan harus adu gagasan, tetapi yang disampaikan itu jelas, clear, Ya. tidak boleh ada di tengah-tengah, nggak boleh ngambang. Dari ketiga paslon nanti, menurut prediksi Pak Ardian, siapa yang kira-kira akan paling tegas untuk membawa isu-isu yang relate dengan masyarakat seperti Rohingya, Ukraina, kemudian apa tadi misalkan mungkin Gaza. pengaruh kita
Gaza, atau kita mungkin dekatnya itu dengan Tiongkok atau dengan Amerika, itu prediksi Anda bagaimana? Mulai coba tolong dipetani dari Iya. Anies, kemudian Prabowo, dan kemudian Ganjar. Ya, kalau kita lihat sekarang kan itu apa namanya, istilahnya petahana satu Pak Prabowo, ya kan? Ya, artinya itu apa yang kebijakan yang dia buat sekarang udah terlihat pada orang banyak kan, pada masyarakat. Nah, tapi yang dua ini, yang satu dengan yang tiga ini belum. Kayaknya yang lebih tegas satu dengan tiga. Karena apa? Karena apa yang dilakukan itu baru apa yang akan dicita-citakan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ngomong itu, dia bisa terjebak sendiri kalau dia nggak ini. Jadi bukan dia nggak tegas, ya. Sebab bagaimanapun juga posisi Indonesia itu dalam konteks yang tema kita sekarang ini ya, yang ketiga ini, itu sebenarnya pada level global dunia misalnya. Jadi bisa dikatakan bukan hanya apa masalah hubungan internasional, kebijakan pertahanan keamanan ya, kemudian dengan satu apa lagi tadi? Pertahanan Geopolitik Gaza. keamanan, ya, Geopolitik. dan hubungan luar geopolitik negeri. ya. Nah itu. Nah, sebab sebenarnya yang dilihat itu adalah eksistensi Indonesia dalam apa konstelasi global dunia. Itu nggak bisa dilepas begitu saja. Sebab ini bisa juga narik nanti ke dalam misalnya apanya adanya tenaga kerja asing. Nah, itu ada hubungan dengan pertahanan keamanan, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan proxy war, perang apa antar negara di negara lain. Nah, Indonesia ini bisa saja, makanya kita lihat kan hati-hati sekali. Nah, ini pasti di sini hati-hati sekali Pak Prabowo, karena yang melihat dia bukan hanya dua pasang rivalnya saja, tapi dunia juga, apa kebijakannya akan dia buat kan? Nah, seperti itu. Jadi di sini eh, semuanya saya rasa bisa tegas. Satu tegas dalam pengertian menyerang, satu tegas dalam pengertian bertahan. So, kalau kita lihat, misalnya apa? Kenapa Cina selalu menggerogoti Indonesia? Nah, barangkali itu proxy war, mungkin dia apa namanya memancing Amerika. Sebab dalam sejarah kita lihat bahwa terjadinya pemberontakan PRI Permesta dulu itu di belakang kan ada Amerika, gitu ya. Begitu juga PKI di belakangnya itu ada Cina. Nah, itu akan terjadi. Nah, justru dalam konteks itu oleh karena itu maka diharapkan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu yang pada level top manager ya, top pimpinan. Jangan pada level yang rendah gitu. Karena ini kita bicara tentang internasional. Apalagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang istilah menjebak yang masalah teknis. Nah, ini harus dihindari. Masalahnya bukan apa ini levelnya ya. Levelnya nanti kita habis di dalam hal-hal yang jebak-jebakan seperti itu. Saya sepakat dengan Prof. Himahanto tadi bahwa ini pada dasarnya kan bukan untuk bicara tentang apa namanya wilayah daerah gitu ya. Nah, karena bukan yang nggak boleh, tapi itu bisa masuk juga ya. Tetapi masalahnya adalah kita itu bicara tentang seorang presiden gitu ya. Bagaimana strategi-strateginya. Nah, cuma barangkali melihat dari belajar apa yang pertama, debat pertama itu barangkali ya juga siap-siap begitu, tapi dia harus pintar menarik sebab pada hakikatnya yang dilihat itu bukan jawaban saja, tapi juga adalah kualitas pertanyaan. Gitu. Jadi penonton itu melihat. Nah, di sini yang paling mungkin yang berpengaruh itu nanti adalah yang menonton ini kan pasti yang berpikirnya pendidikannya menengah ke atas yang menonton itu. Mungkin yang tradisional mungkin nggak terlalu ini dia nggak terlalu menarik di debat-debat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan-pertanyaan pun dia harus hati-hati. Gitu ya. Jadi artinya pada level-level yang strategis yang dibuat. Nah, oleh karena itu maka di sini kalau kita lihat berdua mereka bertiga itu ini akan tegas. Hanya bedanya satu tegas dalam dia bertahan gitu ya, satu tegas dalam menyerang. Nah, yang satu yang tegas dalam bertahan ini karena dia harus hati-hati sekali di dalam ininya ya, statement-statement dia dan dia punya pengalaman kan kalau Pak Prabowo kan dia punya pengalaman di lapangan betul ya. Nah, kalau yang dua ini tegas dikarenakan dia mengambil ini tadi mengambil apa namanya perhatian penonton. Nah, apa yang terjadi kan belum belum terjadi. Nah, di sini mungkin terjadinya adalah ya selain tadi apa namanya apa yang harus dia lakukan, mereka kalau dalam konteks kita ini masih sebetulnya agak tradisional di paradigmanya, mungkin mereka tidak terlalu berani tegas. Saya yakin masih berputar. Karena apa? Karena pada hakikatnya moderat itu demokrasi moderat itu yang dipegang Indonesia. Pasti dia larinya ke sana tuh. Sudah itu takut mereka terjebak pada situasi pada apa yang debat pertama. Sehingga dia mungkin ini levelnya orang tiga ini kan sudah di atas ya, pasti dia berkelitnya pintar juga dia berkelit di dalam hal-hal yang sesuatu. Nah, tapi ujungnya ya hati-hati itu gitu. Saya lihat itu konstelasi yang itu. Nah, sebab di dalam setiap peristiwa itu dia dia berhubungan masalahnya. Ya dari politiknya sendiri, kemudian pertahanan keamanannya, geopolitik itu berhubungan. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana seorang presiden nanti bisa berpikir secara komprehensif. Nah, itu. Dan
tadi yang dikatakan Prof tadi, bukan saja komprehensif, tapi dia strategi yang jelas gitu ya, taktiknya tuh jelas. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga nanti kita semuanya apa yang dikatakan mereka itu betul, cuma kita memilih adalah apakah ke kiri, apakah ke kanan, apakah ke tengah, begitu kan? Dan sesuai dengan keadaan sekarang, yang tepat dalam situasi Indonesia sekarang, nah itulah yang mungkin yang terbaik. Ya bagaimana dia membaca Indonesia jangan terjebak dalam proxy war, Indonesia jangan terjebak di dalam apa namanya permainan-permainan negara besar ya, di dalam dia menggerakkan Indonesia sebagai wayangnya ya untuk menjadi suatu apa namanya pernah mereka untuk mengaruhi sebab dia melihatnya bukan untuk Indonesia aja sebenarnya, pengaruh ke negara-negara tetangga. Nah, ini yang dipikirkan adalah begini, bukan aja negara besar, sebenarnya negara tetangga kita juga berkepentingan dengan presiden ini, pemilihan presiden ini. Nah, disinilah yang betul-betul akan terlihat nanti bagaimana cara berpikir paradigma komprehensif mereka itu muncul gitu. Itu yang menarik kayaknya. Oke, oke, semakin menarik nih. Prof. Hikmah, kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Ardian tadi ya, jadi presiden nanti itu kan akan menjadi gantungan juga boleh dibilang bagi negara se-ASEAN minimal, ya. Minimal se-ASEAN, apalagi kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Tentu kan ini sebuah pijakan yang beda nih dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, apalagi dalam soal hubungan internasional, sementara dunia ini kan semakin semakin nggak enak loh dibilang gitu dengan Gaza dan sebagainya. Sementara Amerika itu kan dominan sekali atas kasus ini. Menurut saya gini, Prof, bagaimana Anda menilai? Kita belum tahu ya, tapi kan bisa diperkirakan ya. Eh, Ketiga kontestan tersebut itu memberikan keyakinan yang tegas kepada masyarakat, sementara hasil debat itu menurut Litbang Kompas hanya akan menentukan sekira 9-10% orang akhirnya mau memilih setelah mendengar debat. Gitu ya, Pak Ardian, kita waktu itu terakhir wawancara dengan Mas Toto ya. eh, jelas nggak nih Prof pertanyaan saya agak sulit nih merumuskannya nih. Jadi bagaimana kita masyarakat awam boleh dibilang mau memutuskan atau yang belum punya pilihan kemudian akan ikut pilihan pada paslon-paslon tersebut kalau statement mereka aja abu-abu dan yang banyak peluru kan boleh dibilang nomor 2 nih yang bisa meyakinkan masyarakat kelihatannya ya karena secara pengalaman dan sebagainya. Bisa kasih saran nggak Prof untuk para paslon tersebut? Ya gini, pertama ya yang kita perlu pahami bahwa kan debat ini 5 kali debat gitu ya. Nah dari 5 kali ini yang katakanlah menurut Litbang Kompas itu 9-10%, katakanlah seperti itu. Berarti debat yang akan datang ini hanya salah satu bagian, ya kan? Salah satu bagian. Karena dalam mengambil keputusan bisa saja yang mengambil keputusan itu setelah mendengar debat ini 5 kali, lalu dia bisa mendapat keputusan. Tapi bisa saja salah satu tema debat, lalu dia bilang, saya suka yang ini ya, sudah saya pilih yang ini, kan begitu. Itu yang kita perlu pahami juga. Yang kedua adalah kadang-kadang debat ini bisa menaikkan elektabilitas, tapi bisa juga menurunkan elektabilitas. Ya, itu tergantung penilaian dari masyarakat sih sebenarnya. Maka ada forum seperti ini, saya senang sekali nih tamu WNI ini, karena mencoba melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Ya, jadi jangan yang dilihat itu mungkin apa namanya cara bicaranya atau apa, tetapi substansinya yang harus dimunculkan gitu, yang harus dilihat oleh pemilih. Apakah logis atau tidak? Bagaimana misalnya mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya kan? Ini sekarang ini saya sudah lihat perdebatan di media massa, misalnya oh ya, paslon 2 mengatakan kita akan terus modernisir alutsista kita, ya kan. Lalu oleh calon wapres paslon 1, paslon 1 mengatakan bahwa kita ini pinjam dari mana gitu, kok kita pinjam gitu. Apa nggak ada hal yang lain yang penting selain masalah alutsista ini gitu kan. Kan masih banyak nih rakyat miskin mungkin ini lain sebagainya. Ya itu yang jadi menarik gitu perdebatan ini. Dan bagaimana
eh, logika yang akan disampaikan, ya kan? Kalau misalnya lewat media massa kan mereka nggak tatap muka gitu kan. Maka KPU itu membuatnya ada fase di mana memang ada pertanyaan dari panelis gitu ya, tapi ada fase di mana para calon presiden atau cawapres itu saling berdebat. Nah, karena kalau misalnya lewat media massa kan bisa aja misquoted lah ini dan sebagainya. Tapi kalau ini langsung mereka berbicara, ini kayak begini loh, ini kayak begitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ujungnya adalah supaya pemilih itu tahu bisa membedakan, ya. Nah, kalau misalnya menurut Litbang Kompas itu 9 sampai 10%, ya berarti sebenarnya kan banyak yang sudah menentukan bahwa saya akan memilih yang ini, saya memilih yang itu, ya kan? Kalau misalnya tidak, berarti pertanyaan kita adalah kalau swing voters itu yang lebih dari 9 sampai 10%, itu dia dapat informasi dari mana untuk menentukan pilihannya dia. Apakah lewat sosmed gitu kan? Karena sekarang juga ramai juga dikatakan bahwa lewat sosmed ini ada perang sosmed dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah pemilihan capres atau cawapres. Nah, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi saya rasa memang betul bahwa kalau debat capres ini merupakan salah satu pertimbangan yang mungkin didengar oleh calon pemilih, gitu ya. Tapi juga biasanya eh, apa namanya soal soal debat ini kan ada yang bilang, oh ya kita nobar rame-rame gitu ya. Tapi kan nobarnya itu mereka sudah tahu bahwa saya ini di sini, saya di situ gitu kan. Ada juga yang nobar sebenarnya bukan dengerin apa perdebatannya, tapi lebih senang kumpul-kumpulnya, suasana kayak nonton bola gitu kan. Ya Rame. kita nggak tahu itu namanya masyarakat gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau kita boleh mengedukasi masyarakat, mengedukasi secara politiknya, seharusnya ya jangan yang itunya gitu kan, tapi dengarkan apa yang disampaikan oleh para capres dan cawapres, lalu kan suka juga dipertanyakan logikanya di mana dan lain sebagainya antar mereka, kita dengarkan. Nah, atas dasar itulah kemudian kita membuat pilihan. Jadi pilihan itu yang istilahnya inform bukan konsen gitu ya, inform voters gitu ya. Jadi voters yang benar-benar dia mendapatkan informasi yang cukup untuk memilih. Hmm. Gitu. Prof, saya mau lebih dalam lagi ya, gini Prof. Eh, Hasil debat ini boleh dibilang kan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya itu semakin seru gitu ya, semakin menarik karena satu paslon dengan lainnya itu bisa saling apa kata wong Plemo tuh kontan-kontanan, Prof. Langsung. Jadi langsung aja bisa apa namanya merespon seperti itu meskipun itu diatur oleh moderator kan. Nah, oke lah taruhlah ini tidak terasanya sekarang atau ramainya tuh cuma pada tataran sosmed. Bagi sebuah proses demokrasi, debat yang seperti ini gitu ya, kalau kita melihat kita harus mengapresiasi KPU juga nih. Ini kan udah banyak kemajuan dari cara pola debat gitu ya. Ini akan berdampaknya tuh pada apa, Prof? Apakah pada kelas madani kita, masyarakat menengah kita, ataukah nanti baru atau lebih berdampak pada Gen Z? Seperti apa Anda melihatnya dan komentar yang sama saya minta akan juga nanti dari Pak Ardian, Pak Hikmah dulu. Ya, yang pasti adalah ke semua lapisan, mau gennya Z, mau mereka yang pemilih tradisional, itu yang kita harapkan ini akan meluas. Karena begini ya, saya ambil contoh ya, ini saya harus kutip, bukan kutip lah, sebut nih, Indonesian Lawyers Club. Itu peminatnya sangat luar biasa. Padahal kan sebenarnya itu ada dua kubu, ya kan? Di mana Pak Karni menjadi moderatornya dan Pak Karni bisa tegas nih bilang, stop ya stop gitu ya, ini boleh gitu kan? Itu ada dua kubu. Jadi saya katakan ya sama mahasiswa saya ini karena saya ini di Fakultas Hukum mengajar, saya katakan kepada mahasiswa saya seharusnya yang jadi presiden itu yang berlatar belakang hukum. Kayak di Amerika gitu ya. Ya, Kenapa? Amerika tuh. Karena mereka biasa untuk berdebat ya. Berdebat itu bukan meyakinkan lawan, ingat itu ya. Karena kalau lawan udah nggak mungkin kayak penjual sama pembeli. Penjual pasti harganya mahal, pembeli murah gitu kan. Jaksa maunya dihukum mati gitu kan.
penasihat hukum bebaskan, kan gitu, udah beda. Nah, yang perlu diyakinkan tuh siapa? Yang dia perlu diyakinkan adalah hakim atau dalam sistem Amerika itu juri. Nah, dengan apa? Dengan fakta, dengan bukti, dengan pasal. Lalu dibangun argumentasi itu. Nah, memang bedanya dengan katakanlah di dalam konteks debat untuk jadi calon presiden, itu nggak ada pasal. Kita nggak usah bicara pasal lah, gitu kan. Tapi kita harus bicara data, ya. Lalu kita bicara mengenai bagaimana membangun argumentasi itu. Ya. Itu yang penting. Dan itu akan dinikmati tidak hanya oleh kelas menengah ke atas, tetapi berbagai lapisan. Tapi kalau misalnya perdebatan itu, ya pokoknya yang ngambil baik-baik gitu ya, saya bilang sih nggak seru gitu. Saya bilang juga sama mahasiswa saya, Anda kalau misalnya berdebat jangan cuman ngambil yang bagus-bagusnya aja, ya. Tapi itu merubah mindset orang Indonesia sulit ya, karena orang Indonesia kita maunya bagus-bagus semua, ya. Padahal ada dua hal yang mungkin yang satunya nggak bagus, tapi sebenarnya ya bagus juga gitu, harus diambil, ya kan? Kalau misalnya soal Rohingya misalnya, saya dengan teman guru besar yang lainnya, kita berbeda pandangan. Ada teman saya yang sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan. Jadi kasihan dong mereka manusia, kasihan dong mereka ini. Nah, tapi kalau saya dari sisi kepentingan nasional, saya katakan kalau misalnya kita terlalu kasihan-kasihan itu, apakah kita mau menyediakan Indonesia ini untuk jutaan orang dari etnis Rohingya, warga Rohingya? Apakah kita mampu? Bagaimana negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951? Tanggung jawab mereka gimana? Jangan kemudian mereka bilang, kita berterima kasih sama Indonesia, apresiasi. Dan kita senang dibilang kayak gitu. Saya bilang antara ramah sama bodoh nggak ada bedanya dong. Tapi kan masing-masing punya argumentasi. Dan saya katakan, saya nggak akan bisa meyakinkan guru besar yang punya pandangan nilai kemanusiaan. Ya, tapi yang kita perlu yakinkan adalah pemerintah, sehingga ketika mengambil keputusan dia tahu keputusan siapa yang akan ini. Tapi argumentasi ada, argumentasi secara keilmuannya itu ada. Atau rakyat gitu kan. Ya udah, biarkan mereka yang ambil putusan bukan kita. Jadi seperti itu nanti debat ya, perlahan-lahan kita akan mengarah ke mungkin hal yang seperti itu. Jadi saya lihat KPU sudah bagus ketika 2014 kita sudah memulai, 2019 juga kita sudah KPU sudah melakukan dengan berbagai macam perbaikan dan sekarang juga. Tapi ya itu yang saya sering katakan, kalau yang sudah bagus jangan kemudian dirubah-rubah gitu kan. Tapi kalau misalnya masih perlu di sana sini perbaikan, kita perbaiki kan gitu ya. Karena kemarin kan juga ada sempat udahlah nggak usah debat antara cawapres gitu kan. Nah, nggak tahulah siapa yang memunculkan. Tapi menurut saya ya harusnya semua diuji. Ya karena apa? Karena cawapres itu suatu ketika bisa saja dia menjadi presiden dan kita mau tahu ya kan sekarang ada komentar Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa cawapres itu bukan ban serep loh ya. Nah, tapi makanya karena bukan ban serep dia harus juga punya pandangan, dia harus bisa kita tahu dalam hal mengambil keputusan tuh dia bisa tahu isunya apa, cepat dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Karena at the end of the day kalau kita udah di pemerintahan itu isunya adalah paling besar adalah pengambilan keputusan gitu ya. Dan kita mengambil keputusan itu harus bisa meyakinkan publik. Nggak bisa zaman seperti dulu-dulu ngambil keputusan masyarakat diyakinkan dengan pistol, dengan senjata. Nggak bisa. Zaman sekarang kalau kita mau meyakinkan harus dengan data, narasinya seperti apa sehingga masyarakat bisa mengerti. Seperti itu, Mbak Weni. Oke, baik. Silakan Pak Ardian untuk pertanyaan yang sama nih. Saya pengen tahu nih, ini debat nih mestinya bisa meyakinkan kita dan bisa mencerdaskan ya. Ya, saya sependapat juga tadi podcast seperti ini sebenarnya ini sangat menunjang sekali karena kan tujuannya itu edukasi supaya kalau kita lihat kemarin contohnya pada waktu sudah debat kedua ada salah satu bilang bahwa kita kan di depan ini kan tidak hanya untuk bicara tentang strategi tapi bicara juga tentang hiburan. Nah, ini contohnya dianggap hiburan. Tapi dalam kenyataan memang begitu. Coba lihat yang nobar tuh. Ketika ada yang merasa tersudut satu, wah senang dia kayak nonton bola gitu ya. Nah, ini tradisi nih. Nah, jadi dengan
dengan apa podcast ini apa namanya memberikan pemahaman pada mereka. Oh, sebenarnya bukannya kita melihat orang tersudut sebenarnya ya. Ada strateginya nah gitu. Tapi ini apa istilah tahapan dari kita yang tradisional tadi menjelang ke rasional, penyadaran diri dulu. Dan ini sebenarnya banyak tidak dilihat oleh media atau dianalisis ya. Tapi saya melihatnya yaitu apa? Pada waktu debat pertama itu yang swing voters itu ada 24%. Pada saat selesai debat pertama itu naik 25%. Hmm. Nah, pada waktu cawapres ya, itu jadi 28% sekarang swing voters. Ya, dari berbagai sumber yang ada itu. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi sebenarnya? Kalau saya melihatnya, ini berarti masyarakat itu mulai terbuka. Tadinya kan dia kan tradisional nih, kalau sudah A aja gitu kan, dia berarti membesar. Membesar berarti apa? Mereka harus berpikir, yang kata Prof tadi, jangan-jangan mereka ini berpikir, ini penting ini. Menyadarkan mereka gitu dari alam tradisional ke alam rasional. Nah, ini edukasi kan bagus kan? Jadi sehingga sekarang meskipun ada calon itu yang sudah mencapai 40% lebih ya, hati-hati nih swing voters-nya itu besar. Sehingga mereka juga hati-hati. Jangan-jangan 40% itu semu. Begitu juga yang di bawah, begitu ya. Nah, ini artinya apa? Mulai muncul ya masyarakat yang berpikirnya yang beralih dari tradisional, mulai dia ke wilayah masuk ke dalam rasional. Nah, ini bagus sekali. Sehingga nanti kita melihat bagaimana apa yang disampaikan tadi seperti Amerika ya, bisa saja sekarang dia memilih republik, yang kadang dia beli Demokrat. Kenapa? Yang cocok itu Demokrat. Misal pada waktu itu ya strategi. Sebenarnya sekarang strategi kita begini, negara sedang keadaan krisis global. Dari tiga ini yang bisa menanggulangi krisis global yang mana? Nah, masyarakat bisa begitu. Jadi bukan berarti yang terbaik di antara mereka, bukan, tapi Ya, yang paling tepat menurut masyarakat, ya. gitu ya. Nah sekarang barangkali kita perlu yang bagaimana nih? Apakah perlu orang yang tegas? Apakah orang yang pintar, gitu ya? Ataukah seorang ksatria? Nah, sehingga yang terjadi itu adalah kita lihat dari pencalonannya aja. Yang tadi sebenarnya kan mereka tuh kan satu dapur tuh, satu rumah ya. Cuman bergerak kok bisa semudah itu. Masyarakat bilangnya apa? Ini pelin-pelan. Ya kan? Orang-orang di situlah, wah ini nggak ada yang konsisten ini calon ini. Padahal apa? Kebutuhan. Nah, pada level yang udah tinggi tuh, kebutuhan. Ketika saat itu kita harus seperti ini. Kita saat ini seperti ini. Lalu sehingga itu yang kita pilih sekarang adalah sebenarnya pemimpin yang mempunyai strategi yang tepat untuk mengatasi masalah sekarang. Bukan yang lainnya jelek, bukan. Nah, yang mana karena kita orang banyak, nah ini tadi dicari yang mana. Nah, untuk mencapai berpikir rasional tersebut, inilah perlu edukasi tadi. Nah, kita harapkan jadi dari segi atau dari pihak si calon juga harus edukasi harus muncul gitu. Jangan dia jebak-jebakan lagi gitu. Bukannya nggak boleh maksud saya. Cuman maksudnya itu ya mungkin ini penyadaran masyarakat kan dengan ada podcast ini menyadari oh kita sebenarnya jebakannya itu ketawanya itu bukan ketawa karena nggak bisa jawab seharusnya. Jika kita juga bisa menertawakan yang bertanya kalau levelnya nggak tinggi. Nah gitu tuh. Sudah itu kita juga bisa ketawa kalau seandainya terjadi apa strategi mereka tuh omong kosong gitu. Keadaan seperti ini bagaimana kok bisa ini. Nah, so, kalau kita lihat dari tiga calon tersebut ya itu yang satu yang nomor dua itu melanjutkan visi yang kuatnya dia melanjutkan. Kemudian yang nomor tiga itu dia satset tes jadi maksudnya lebih cepat. Nah yang nomor satu itu saya lihat quantum leap loncatan maka dia bilang perubahan. Nah ini kan menarik nih kalau kita lihat dari situ ya dari strategi global mereka ya jadi ada yang melanjutkan ada yang lebih cepat ada yang meloncat. Nah, ini yang mungkin kurang diperhatikan oleh masyarakat, ya kan? Karena mereka belum terpikir ke strategi gitu. Jadi kalau kita lihat ini, yang kita tunggu adalah strateginya melanjutkan tuh apa yang mau dilanjutkan. Kata Prof tadi kan, yang baik kita pelihara kan. Nah, apakah dia ada terobosan nggak? Nah, terobosan ini ditunggu nih. Kalau sekadar melanjutkan saja, barangkali biasa-biasa aja rutinitas toh. Sebab jangan lupa kita meletakkan ataupun memilih seorang pemimpin itu salah satunya agar terjadi perubahan yang lebih baik. Nah, lebihnya itu apakah harus rutin ya, apakah harus cepat, apakah harus melompat. Nah, untuk mencapai itu kita tentunya akan menghubungkan dengan strategi dan cara performa mereka. Bisa saja dia meloncat ya, tapi apakah dia mampu? Nah, gitu ya. Ingin cepat, apakah dia bisa? Nah, ingin melanjutkan, apakah kita tidak ketinggalan? Nah, ini yang menariknya di situ. Sehingga akan terjadi suatu eh, wujud ya strategi yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat yang mana. Namun itu lagi sebelum sampai sana mungkin di persentasinya sedikit yang sampai ke sana ya. Mungkin yang sudah pendidikan tinggi barangkali. Nah, ini masyarakat kita edukasi. Kita harus berikan suatu pencerahan bagi mereka kan bahwa ini yang dipilih ini orang nomor satu loh di Indonesia ya, bukan seorang dosen
yang harus pintar saja, gitu. Bukannya seorang petualang yang mencari pekerjaan saja. Nah, ini bukan nih. Ini orang yang betul-betul nomor satu yang bisa mengayomi kita semua di dalam tekanan global yang sangat berat, gitu ya. Nah, ini barangkali yang akan menarik, gitu Mbak Weni. Oke, kayaknya ketiga paslon ini memang mesti dengerin ini deh, mesti mendengarkan apa tadi edukasi-edukasi ya boleh dibilang atau pengantar-pengantar boleh dibilang spill-spill deh dari Pak Hikmah sama Pak Ardian gitu ya. Menarik tadi Pak Ardian bilang nomor satu mau quantum leap, tapi apa mampu misalkan gitu ya. Nomor dua mau melanjutkan, tapi apa nggak ketinggalan gitu ya. Dan kemudian nomor tiga mau lebih cepat, tapi apa tadi Dok? Saya lupa. Nah, mengelaborasi apa dari kata Pak Ardian, Prof. Hikmah ini sebagai statement terakhir saya minta. Bagaimana empat hal ini tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional itu bisa dielaborasi. Mengingat ini kan terintegrasi ya, empat hal ini. Silakan, Prof. Ya, itu nanti dilihat dari rumusan pertanyaan. Ya, Hmm. rumusan pertanyaan itu yang tadi saya katakan kan dari panelis ada, tapi juga dari para capres nanti juga ada, gitu kan. Nah, itu yang kita harus lihat seperti apa. Jadi intinya adalah mungkin diambil satu isu itu kayak sampling, ya kan? Kalau misalnya kita nanti pemilihan presiden gitu kan, kalau nunggu sampai populasinya itu kan 1 bulan gitu kan sama KPU. Tapi kalau misalnya quick count itu kan bisa dalam jangka waktu yang relatif cepat kita bisa tahu. Nah, sebenarnya di dalam debat ini para capres nanti itu dia harus bisa ada kasus tertentu dia akan mengatakan seperti ini, ya. Dan misalnya tadi soal apa rohnya, apakah masalah persaingan antara Amerika Serikat dengan Cina, di mana posisi kita sebagai middle power gitu ya akan sangat dilihat betul. Kita kepingin ya dua negara ini kepingin kalau bisa Indonesia di belakang saya lah kira-kira seperti itu. Tapi kan kita nggak mau, kita posisi kita harus kita mandiri. Nah, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan itu? Nah, dari situ misalnya ada rumusan pertanyaan seperti itu, lalu kemudian dijawab yang orang akan tahu, oh dia ini posisinya seperti ini nih, gitu kan? Nanti kalau misalnya jadi presiden, oh pasti dia akan seperti ini, ya. Dan kemungkinan besar itu kan masalah-masalah yang ada kemarin-kemarin ini. Ya, saya menduga nih, saya baru menduga aja, mungkin dari salah satu capres juga akan mempertanyakan terkait dengan Israel ikut bertanding main bola misalnya, gitu kan. Sempat kan kemarin rame, kan begitu kan. Nah ini kan isunya adalah apakah Israel keseluruhannya atau sebenarnya yang kita lawan itu adalah Israel dalam konteks pemerintahannya. Nah itu kalau misalnya tajam gitu kita bisa melihat permasalahan ini, itu akan terlihat nih, ya. Oh ini yang kita lawan harus pemerintahannya, karena dia yang mengambil kebijakan lain sebagainya, ya kan. Tapi kalau misalnya orang Israel secara keseluruhan, ya enggak, karena mereka juga mungkin ada yang baik, ya. Bahkan kalau sekarang saya selalu mengatakan bagaimana menghentikan Netanyahu melakukan serangan ke Gaza, ya kita dorong rakyat Israel menurunkan Netanyahu. Nah, caranya gimana? Terus saja kita forward cerita-cerita yang mengenaskan lah apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Mungkin masyarakatnya di sana melalui media mainstream menggambarkan bahwa justru kitalah yang menjadi korban, kenapa kita serang, pokoknya kita harus cari Hamas, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih loh ada dampaknya, mungkin di sana terblokir atau tidak tersampaikan ke publik, ya kita masukkan. Dan ada loh WNI kita yang dia karena ingin membela Palestina, rakyat Palestina, dia jadi jihadis, tetapi yang ngirimin WA di lewat sosial media dan lain sebagainya. Nah, model-model yang seperti ini yang kita mau mendengar, kita tahu, oh iya ya, dia punya pandangan. Oh ini kayak begini. Seperti itu Mbak Weni, kalau saya sih melihatnya ya, dalam debat capres ini. Jadi walaupun beliau-beliau waktunya sangat terbatas gitu ya, tetapi kita bisa menarik karena ini hanya sampling-sampling saja. Kita bisa lihat
mungkin dari situ jawaban-jawabannya, oh ini nanti yang akan dijalankan. Oh karakter orangnya seperti ini. Oh ini kayak begini. Nah dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka edukasi kayak begini, Mbak Weni sangat penting. Mungkin hari ini kita bicara temanya soal apa luar negeri lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya kita nggak bicara soal tema besarnya semata, tetapi juga cerita gimana itu voters itu seharusnya bersikap dan lain sebagainya. Dan Mbak Weni bisa melakukan ini sampai nanti bulan apa Januari akhir atau Februari. Ya, Februari awal ya, Ya. untuk debat ya kalau nggak salah. Ya. 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 Jadi sekalian kita juga mengedukasi masyarakat kita. Dan saya yakin karena generasi itu berganti ya, semakin ke sini semakin mereka terinformasikan karena banyak apa namanya lewat sosial media mereka dapat informasi. Nah, informasi yang seperti ini ya mudah-mudahan nyangkut ke telinga mereka dan kemudian bisa didigest. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Profesor Himahanto dan Pak Ardian Saptawan. Nanti saya undang lagi ya, jangan kapok ya. Ya. Saya undang lagi. Nanti kalau presidennya sudah terpilih, saya undang lagi. Kita akan sama-sama melihat benar nggak apa yang dikatakan di debat dengan kenyataan, kan gitu ya. Karena tema politik selalu menarik dan terlebih ini untuk edukasi masyarakat. Terima Paling kasih tidak, banyak. Pak Weni, mohon maaf, bisa kita Siap. lihat juga nanti penunjukan menteri-menterinya kan gitu, atau Nah, iya orang-orang benar. dipilih. Jadi jangan Nah. cuma karena terima kasih, tetapi harus menunjuk orang-orang yang mampu menjalankan apa yang menjadi visi-visi pada waktu di debat capres itu. Oke, benar. Pokoknya selalu ada topik untuk dibahas seperti ini. Pasti. Karena politik selalu menarik. Terima kasih banyak. Selamat Terima malam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Pak Weni. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Izin banyak duluan ya, ya. Prof. Baik, Ya, Pak sama-sama. Ardian. sama-sama. Mari. Ya, Iya, sama-sama. terima kasih.